Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herul Anwar dari kelas Deki Manajemen Komunikasi Institut STAMI Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika PR dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5. Pertemuan yang pertama yaitu tentang kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik humas meliputi etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Selanjutnya ada etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas, etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi, dan menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum, perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Fungsi kode etik humas. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjadinya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tidak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan. Dan yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi. Dan yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Etika dan moral. Perbandingan etika dan moral yaitu etika suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, baik seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Moral yaitu berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam masyarakat dan selaras dengan kebenaran dan kemuliaan. Ciri-ciri dan jenis-jenis etika. Ciri-ciri etika yaitu etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Etika sifatnya absolut atau mutlak. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Jenis-jenis etika yaitu etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Selanjutnya ada etika teologis. Pada dasarnya etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur ketika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Etika teologis. Yang pertama, revisionisme. Pernyataan mengenai revisionisme berasal dari Augustinus, di mana ia menyebutkan bahwa etika teologis memiliki tugas untuk merevisi, yaitu mengoreksi dan memperbaiki etika filosofis. Yang kedua ada sintesis. Tanggapan mengenai sintesis dinyatakan oleh Thomas Aquinas, di mana ia menyintesiskan etika teologis dengan etika filosofis. Yang ketiga ada diaparalelisme. Tanggapan ini dikemukakan oleh F.I.D. Schleiermacher, di mana ia mengatakan bahwa etika filosofis dan etika teologis merupakan gejala-gejala yang sejajar. Contoh kode etik humas. Yang pertama ada kode etik humas IPRA. 18 poin penting tersebut mencakup ketaatan, integritas, dialog, keterbukaan, konflik kerahasiaan, ketepatan, kebohongan, penipuan, pengungkapan, keuntungan, remunerasi, pembujukan, pengaruh, persaingan, pemburuan, pekerjaan, dan dekat sejawat. Yang kedua ada kode etik perhumas. Pasal 1 secara garis besar, pasal ini membahas tentang komitmen pribadi dari anggota perhumas. Pasal kedua, pasal ini membahas tentang perilaku anggota perhumas terhadap klien atau atasan. Pasal ketiga secara garis besar, pasal ini berisi tentang perilaku anggota perhumas terhadap masyarakat dan media massa. Pasal 4
ini berisi tentang perilaku anggota Perhumas terhadap rekan sejawat. Yang ketiga ada kode etik humas CARP dan EPR, kode etik humas Confederation European dan Relations Publiques atau Konfederasi Humas Eropa dan Internasional. Yang keempat kode etik humas PRSA, kode etik humas Asosiasi Humas Amerika, yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di Amerika Serikat. Pertemuan kedua yaitu tentang 5 pilar etika PR. Yang pertama ada veracity, yaitu prinsip atau pilar pertama etika public relation sebagai industri komunikasi adalah menyampaikan kebenaran. Yang kedua ada non-maleficence, konsep non-maleficence merupakan prinsip dasar perilaku moral. Yang ketiga ada beneficence. Konsep beneficence merupakan bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain namun lebih proaktif. Yang keempat ada confidentiality, yaitu prinsip atau pilar berikutnya adalah confidentiality, menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima fairness, yaitu prinsip atau pilar yang terakhir dalam etika public relation adalah konsep fairness, keadilan dan tanggung jawab sosial. Di pertemuan ketiga yaitu tentang manfaat mempelajari etika PR, di mana mempelajari etika PR public relation dapat memberikan manfaat bagi kita, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami pengertian etika, memahami pengertian etika public relation, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation, memahami landasan teori etika public relation, dan yang terakhir memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Pertemuan keempat yaitu tentang teori etika PR. Menurut Granick, para profesional public relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional public relation juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Karena itu, para ahli teori dan peneliti dalam bidang public relation mengembangkan teori etika public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relation sebagai konsultan etik bagi organisasi. Dan pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan kelima, pentingnya memahami etika humas. Kode etik humas merupakan pedoman yang berisi tentang baik buruknya suatu perilaku serta hak dan kewajiban moral seseorang praktisi humas atau public relation dalam menjalankan profesinya. Mengenal fungsi humas dalam organisasi, yang pertama ada membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Humas berfungsi untuk membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik, yaitu fungsi lain dari humas adalah menyebarluaskan informasi tentang organisasi kepada publik. Penyampaian informasi ini sering dilakukan lewat press release. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Humas juga berfungsi untuk memberi nasihat kepada petinggi organisasi, khususnya mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan? Yang pertama, membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. Yang kedua, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Yang keempat, mencegah konflik serta salah pengertian. Yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Yang keenam, memberikan saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.